Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajah Rahenda Puspitasari dari kelas 1 B2 Pendidikan Bahasa Inggris. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia, seperti keberagaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Begitu banyak permasalahan yang sedang bangsa kita hadapi, mulai dari yang sepele sampai ke persoalan yang vital. Sebenarnya, semua persoalan bisa diselesaikan apabila rakyat Indonesia sudah menjiwai Pancasila. Tetapi negara hanya meninggikan keilmuan. Ilmu pengetahuan, tidak adanya pendalaman Pancasila dan penerapannya. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltan Shao-ung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya suatu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas, sehingga ia tidak bisa menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal. Aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut, ada tahap implementasi, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, accountable, dan fairness, sehingga akan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism. Tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik, maka Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan, seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu, jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.